sampah, biomass itu semua nantinya akan menghasilkan listrik dan kita gunakan listrik sendiri seterusnya. Pakai melalui styrofoam sama pampers gitu juga nggak dimasukkan, Pak? Gimana? Styrofoam, pampers juga bisa dimasukkan, Pak? Masuk lah. Oh, oke. Iya, ya. Jadi ini dekat tempat yang dulu, Pak, yang di apa? Pos 7 atau pos berapa itu dulu? Tarogong. Nah, ini kita enggak ada. Ini Narogong dulu. Ini sekarang kita ada luasan pabrik kita sekitar 5.000 meter persegi. Ya, kita sudah punya ekosistem sendiri dan ini jadi standar kita untuk pabrik karbon kita di mana aja. Gitu. Dipilah Oke, juga, tadi kita sudah tengok video ya, Pak ya. Oke, Pak Isyeni. Ya, gimana Pak? Terus Pak Odi sudah hadir nih. Kita mulai aja ya. Ya. Silakan. Pak Arya. Ya, siap. Oke. Selamat siang teman-teman. Saya mewakili Karbon Inisiatif Indonesia. Sepintas saya akan memperkenalkan sedikit lah tentang Karbon Inisiatif Indonesia ini. Ini adalah suatu organisasi yang kolaborasi antara para profesional, ada beberapa akademisi, ada beberapa pengusaha, termasuk juga dalam hal ini ada juga yang berasal dari birokrasi. Kita bergabung bersama untuk hal karbon. Karbon dalam hal itu dalam arti kata itu ada terbagi atas beberapa bagian, khususnya tentang hubungannya dengan climate change. Kebetulan kita didirikan dideklarasikan pada tanggal 6 November tahun lalu. Itu dalam hubungannya dengan climate change, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Nah, beberapa anggota daripada CI ini memiliki kemampuan khusus. Dan siang hari ini kita akan sedikit mendengarkan paparan dari Pak Isyeni yang kita lakukan melalui Zoom. Ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu Pak Isyeni. Mungkin Pak Isyeni bisa memperkenalkan diri kira-kira secara singkat tentang latar belakang Pak Isyeni. Singkat aja Pak, monggo Pak. Banyak yang belum kenal Pak Terima kasih Pak ya. Pak. Banyak ya. Terima kasih Pak Ketua CII. Nama saya Isyeni Muhammad Nur. Ya, saya menamatkan PhD saya di Universitas Malaya Kuala Lumpur tahun 2007 ya, dan saya dulunya sebagai akademisi di Universitas Malaya dan sekarang saya beralih profesi menjadi peneliti sekaligus jadi pebisnis. Oke. Reputasi saya punya banyak paten dan paten internasional dalam teknologi biokatalis, dan saya spesialis dalam ilmu biochemical engineering. Saya adalah chemical engineering ya, dari S1 saya di Universitas Malaya, S1 saya di Universitas Cakrawala Aceh, dan saya ini orang Aceh. Kemudian S2 saya biochemical engineering di Universitas Malaya, S3 saya adalah
Biochemical Engineering di Himalaya, dan saya berkarir di Malaysia hingga hingga 2015. Dan, Iya. ya, Cibatu. kira-kira itu ini saya memegang 9 gold medal internasional dalam biochemical engineering, biokatalis, fuel. Ya, jadi saya lebih fokus kepada yang pertama adalah energi terbarukan dengan spesialis rekayasa fuel. Ya, Pak Otom. Ya. Selamat siang semuanya, maaf saya terlambat. Biasa lagi Ya. berusukan nyari PT. Oke, jadi saya spesialis dalam rekayasa fuel, ya, satu. Yang kedua adalah spesialis dalam karbon teknologi. Nah, baiklah, mungkin hari ini saya tidak memberikan slide presentation saya, tetapi saya akan memberikan video apa yang sudah saya kerjakan dari 2011, ya, baik di Malaysia ataupun di Indonesia, untuk sebagai inspirasi lah buat teman-teman sekalian, bagaimana kita melakukan efisiensi dan effectiveness dan mengurangkan cost operational expenditure kita untuk industri, sekaligus menurunkan carbon emission seperti sekarang ini menjadi goal internasional dan menjadi goal Indonesia, mana Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sebagai Presiden G20 mentargetkan Indonesia adalah jadi pionir untuk menurunkan energi carbon emission 2030 dan 2060. 2030 adalah 30% carbon emission dan 50% pada 2060. Oke. Selama ini kan kita dalam diskusi ini mungkin saya akan membagikan beberapa topik, ya, yang untuk sama-sama kita sharing, ya, ilmu pengetahuan. Yang pertama saya akan coba menunjukkan bagaimana kita melakukan mitigasi, ya, ataupun preventif, ya, mengurangkan emisi karbon pada kendaraan bermotor, pada pembangkit listrik PLN, PLTD, juga pada pembangkit listrik biomasa, sekaligus untuk pembangkit listrik PLTU. PLTU khususnya saya ingin menerangkan bahwa kita itu bisa meningkatkan kalori batubara yang jenis PET, ya, PET, kalori batubara rendah, dan juga melakukan efisiensi pada kalori bitumin yang kalorinya itu 4.500 sampai 5.000 kilokalori per kilogram. Kalau PET itu 3.000 kilokalori per kilogram. Nah, terus setelah itu mitigasi ini, preventif yang kita lakukan ini dengan teknologi biokatalis. Dan yang keduanya adalah bagaimana saya akan menjelaskan bagaimana kami ini di Sampangan ID menangkap flue gas yang keluar dari Chile, ya. Jadi kan kita semua mungkin mengetahui International Research Center yang lagi investasi besar-besar itu adalah carbon capture storage, ya. Nah, kalau kami bukan storage, jadi carbon capture to product, itu berbeda sekali. Jadi carbon capture to product itu means karbon yang keluar dari chimney itu akan menghasilkan duit, gitu. Dan ini adalah karbon yang keluar dari chimney dan sebagainya itu boleh saya nyatakan sebagai aset karbon negara, dan itu menjadi pilar ekonomi negara ke depan. Dan di samping
ada bisnis di mana kita akan mendapatkan revenue dari kartu kredit yang akan kita perdagangkan nantinya. Jadi kalau bicara tentang, jadi ada dua isu ini, isu preventif dan isu kuratif ya. Ada dua benda ini yang benda ini yang akan saya tunjukkan dalam bentuk video, ada di YouTube. Recording in progress. Host akan Pak Arya mungkin akan menunjukkan video ini nanti. Nah, kita nonton video ini dan video itu adalah bahan untuk kita berdiskusi dan boleh bertanya bebas sama saya bagaimana itu dilakukan dan bagaimana itu bisa diaplikasikan untuk skala besar dan sebagainya. Dan ini semua sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Jadi itu poin yang penting sebenarnya dalam bagaimana negara kita bisa mengurangkan emisi karbon. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan building capacity kita, ya, building capacity di mana sumber daya manusia kita itu yang paling besar di dunia dan sumber daya manusia yang produktif masih muda itu hampir 75% di Indonesia. Jadi masa depan Indonesia ke depan sangat cerah sekali. Tinggal bagaimana capacity building ini kita istilah saya itu kita kapitalisasi. Ya, artinya sumber daya manusia itu harus kita arahkan kepada capital human resource ya untuk membangun negara kita, dan itu perlu strategi yang itu, dan ini mungkin diskusi kita di lain waktu dan saya akan tunjukkan bagaimana kita pengalaman saya untuk meningkatkan capital human resource ini di Malaysia khususnya, karena saya hampir 20 tahun di sana sebagai dosen dan peneliti di Universiti Malaya waktu itu. Seterusnya adalah dengan capacity building itu, maka kita akan bisa fulfill requirement untuk industrial green, ya, industrial green. Yang ke depan ini semua industrial itu industrial green. So kita juga akan menyiapkan sumber daya manusia dalam capacity building tadi itu untuk mendapatkan peluang untuk job green, ya, job green. Jadi nanti ada industrial green akan membutuhkan job green, post yang diisi oleh tenaga skill dalam teknologi green and clean, ya. Terus pembiayaan nanti dari dua komplai ini kita akan dapatkan pembiayaan namanya bond green pula. Jadi bond green ini sangat besar sekali yang disediakan level internasional, dan ini kita itu Indonesia adalah salah satu negara yang stakeholder bisa mengurangkan emisi karbon dunia sebenarnya. Dan kita juga sekarang juga bisa salah satu negara yang berkontribusi menghasilkan emisi karbon. Jadi dari produser menghasilkan karbon, kita akan merubahnya menjadi kita adalah sebagai negara pertama di dunia yang bisa menangkap karbon kemudian menjadi produk, terus menjadi pilar ekonomi negara kita. Mungkin itu prolog saya yang pertama, Pak Audi. Mungkin sama-sama kita coba melihat, tahap pertama kita akan coba melihat bagaimana kami Sampangan melakukan preventif mengurangkan emisi karbon sampai 30%, ya, baik di kendaraan bermotor, di pembangkit listrik PLN, PLTD khususnya. Kemudian mengurangkan emisi karbon di pembangkit listrik biomas di industri sawit. Dari sini nanti tahap awal
Kemudian apakah nanti kita akan berdiskusi ini dulu. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke melakukan kuratif. Nah, ini carbon capture storage kita akan merubahnya, ya, transformkan dia menjadi carbon capture to be a product. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, ada satu lagi. Nah, setelah carbon capture to be product itu aplikasinya kemana dan jualnya ke kemana. Jadi ini the last session nanti. Jadi ada 3 session. Satu sessionnya adalah preventif, kedua kuratif, yang ketiga adalah aplikasinya dari carbon capture yang kita tangkap. Kemudian sumber karbon itu sendiri yang kami bisa nyatakan adalah biomass. Biomass itu bisa dari sampah rumah tangga, sampah perkebunan, sampah kehutanan, ya, industri, plastik dan sebagainya, itu termasuk ban mobil juga bekas kita bisa proses untuk mengambil karbonnya dengan teknologi karbonisasi yang kami ciptakan ini. Dan teknologi karbon ini kita sudah patenkan di Indonesia dan sudah kita registerkan di Kementerian KLHK, dan sekarang ini kita akan dalam bulan ini kita akan melakukan eksploitasi ke Brazil untuk teknologi karbon, dan kita akan bekerja di sana untuk meningkatkan produktivitas perkebunan tebu dan jagung di Brazil. Nah, dan kita akan melakukan banyak hal di sana. Dan Brazil sekarang ini adalah satu-satunya negara yang comply untuk mendapat green bond. Nah, nanti kita akan menyusul seperti Brazil, dan pengalaman di Brazil nanti mungkin kita bisa aplikasikan di Indonesia. Mudah-mudahan saja para stakeholder di Indonesia nantinya bersama-sama dengan kami, dengan CII, bagaimana kita untuk mendapatkan peluang besar sebagai sumber karbon dan sumber teknologi untuk di chimney, di industri, semuanya itu kita bisa tangkap, dan juga kita bisa melakukan mitigasi preventif untuk semua aktivitas transportasi, moda transportasi, untuk bisa kita kurangkan 20-30% cost efisien, efektif, dan ramah lingkungan, dan mudah untuk dikerjakan, dan investasinya pun tidak sebesar seperti yang selama ini capture yang dilakukan oleh yang sekarang ini mereka melakukan carbon capture dengan menyimpannya ke dalam tanah dengan 3.000 meter atau 10.000 meter ke bawah sana, dan itu costnya sangat besar dan tidak memberikan manfaat sama sekali untuk negara. Dan bisa saya sampaikan sebagai prolog, nanti kita akan saya sangat welcome sekali untuk mendapatkan tanggapan dari teman-teman, dan kita bisa sharing dan membangun negara ini itu lebih baik lagi, dan kita bagaimana cara mendukung presiden kita untuk bisa dibanggakan oleh dunia internasional bahwasanya kita adalah salah satu negara yang mampu menangkap karbon yang lepas ke udara. Terima kasih Pak Odi, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Izeni. Saya bisa tambahkan sedikit ya Pak Izeni ya. Ini yang menariknya itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh Pak Izeni itu yang pertama ini adalah merupakan aksi mitigasi daripada climate change. Jadi memang ini didesain dan kebetulan tepat waktunya itu oleh seorang anak bangsa 100% warga negara Indonesia ya Pak Izeni ya. Nah, iya masih warga negara Indonesia. Yang pertama itu 100% warga negara Indonesia, jadi 100% anak bangsa Indonesia. Yang kedua, bukan hampir, tapi 100% mesin alatnya sebagainya itu buatan Indonesia, atau istilahnya kerennya itu TKDN-nya 100% ya Pak ya? Ya, siap. Nah, yang menarik bagi saya itu, ini suatu tantangan bagi kita bersama,
untuk bagaimana menekan karbon terlepas ke atmosfer, dan sekaligus karbon tersebut kita bisa gunakan untuk setidaknya dua hal. Yang pertama sebagai karbon negatif, di mana karbon tersebut bisa kita tanam ke tanah, merupakan satu sirkular alamiah, kita kembalikan ke tanah lagi, kita kembalikan ke tanah dalam arti kata untuk penyubur tanah, membuat sehatnya tanah, dan itu sudah dilakukan di berbagai tempat. Yang kedua adalah sebagai karbon netral. Kalau karbon netral ini banyak hal yang bisa digunakan, salah satu yang paling banyak dan sedang dikembangkan itu untuk construction materials. Tapi jauh sebelum construction materials menggunakan itu, para ahli dari metalurgi sudah mengenal karbon dalam profesinya setiap saat. Dan sekarang sedang dikenal karbon itu dengan beberapa material, yaitu ada graphene oxide, ada macam-macam lagi, carbon fiber. Iya, kontraknya 6 bulan. Nah, inti daripada hari ini siang hari ini itu kita adalah untuk bagaimana kita bisa menangkap emisi yang keluar menjadi karbon itu dan sebagainya, dan selanjutnya akan ditanamkan karbon itu ke tanah atau tapi di lawannya bumi. Ini ada yang bicara tadi. Urusannya bicara. Selanjutnya bisa Pak Arya bantu dengan videonya. Ya, Pak Iseni, ini kalau suaranya nggak keluar, mungkin Pak Iseni yang jelaskan aja ya. Iya. Pak Iseni. Siap. Ya, saya akan jelaskan. Ya. Yang ini, video yang ini bukan? Yang pertama, belum ini nanti terakhir. Oh, yang mana? Yang YouTube. Yang YouTube. Oh, yang YouTube yang ini sudah yang MTU engine diesel elektrik itu. Ya, boleh. Ataupun yang Mitsubishi juga boleh dulu. Yang mana? Yang biomass power plant using Mitsubishi. Hah? Ya, itu bisa juga. Ya, itu boleh. Ya. Sudah. Iya. Ya, ini udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan. Ya, ini kalau nggak ada suara tolong jelasin, Pak. Ya, oke. Oke, ini adalah mitigasi preventif untuk mengurangkan karbon yang lepas ke udara. Kita bisa lihat di chimney hitam. Kita ada dua chimney di situ, ada 2 boiler yang kita pakai. Ya, ini biomass 100% itu dari kelapa sawit campur dengan cangkang. Ini hitam begini, cangkangnya ini 20% ini. Short fiber yang digunakan itu sekitar 80%, maka dia hitam sekali. Dan karbon yang hitam ini adalah unburned carbon, fine carbon yang keluar ke udara, dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, pabrik begini kalau di Malaysia itu akan ditutup. Dan ini adalah yang kita semprot ini lebih katalis fuel ya untuk PLTU. Nah, setelah kita semprot itu seketika nanti itu yang asap hitamnya hilang. Ya, yang mulai hilang. Ya, itu adalah akibat dari penggunaan biokatalis yang kita semprotkan di bahan baku yang masuk ke boiler. Nah, itu dan ini secara visual kita bisa nampak, tetapi pabrik ini itu punya namanya real time record of the particulate matter index, dan itu akan nampak peaknya langsung hilang untuk beberapa saat. Ya,
Nah, ini steam boiler. Ini kayaknya loncat ini dia punya nih. Oke. Steam ini adalah di boiler itu problemnya adalah satu, steam boilernya itu steam pressure itu gapnya itu terlalu tinggi daripada di setting desainnya sendiri gitu ya. Ini kayaknya loncatnya jauh sekali nih. Oke, kita tengok ya, itu settingnya 295, itu pressure dropnya itu 275, berarti ada gap itu 20 psi, ya kan? Yang satu 310 ke 289. Ini belum digunakan biokatalis. Ya, setelah digunakan biokatalis itu gapnya akan turun, bedanya sedikit aja. Nah, belum ada teknologi di dunia ini yang bisa mengurangkan, dan ini indikator gate fuel masuk ini berdasarkan steam pressure drop. Kalau steam pressure dropnya itu gapnya besar, maka gate di atas itu akan bukanya besar. Nah, sekarang kita tengok, ini tadi kan kita semprot. Nah, settingnya kan 295, itu gap, itu actual steam pressure dropnya 291. Kemudian yang satu lagi blower 310, steam pressure dropnya adalah 307. Dan ini stabil untuk seterusnya. Nah, artinya apa? Kalau ini bisa kita lakukan, maka gate fuel yang masuk ke furnace itu terbukanya kecil, sehingga itu kita bisa menghemat batu bara atau biomas untuk lebih efisien lagi. Nah, tengok tuh, ini stabil nih. Ini sengaja lama saya rekodkan ya. 291, 296 kan desainnya. Itu bedanya hanya sedikit aja. Nah, ini kunci untuk melakukan penghematan pada pembangkit listrik boiler. Kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah kita bisa hemat 30% sampai 40% batu bara kita atau biomass kita untuk menghasilkan power yang sudah kita tetapkan. Nah, dan ini jarang terjadi dan nggak bisa dilakukan oleh siapapun ini. Ya, dengan teknologi biokatalis, dan ini kuncinya. Kalau ini kita bisa lakukan di PLTU ataupun di pembangkit biomass, maka kita sudah melakukan mitigasi karbon. Jadi saving batu bara ataupun saving biomass yang tidak terbakar itulah namanya kita panggil mitigasi karbon ke udara. Ya kan, ini bedanya sedikit aja tuh, 299, 300 aja ini. Oke, setelah beberapa saat pakai metal tulis yang kita punya. Oke, ini adalah pada saat kita belum menggunakan biomass itu baik kamu yang beli jangan bottom S-nya terlalu besar ya, banyak ya, besar dan banyak. Nah, setelah kita gunakan biokatalis itu bottom S-nya itu nggak banyak, sedikit aja gitu loh, dan mudah. Ya, ini udah pakai kita sudah pakai nggak sebanyak bottom S yang seperti yang tidak memakai biokatalis. Dan ini sebenarnya solusi untuk PLTU, ya, solusi untuk PLTU. Nah, jadi untuk kita mengurangkan bottom S dengan biokatalis. Jadi artinya apa? Artinya semua bahan bakar kita baik biomass ataupun batu bara itu habis terbakar menjadi panas akan ini belum ini bottom S-nya belum menggunakan biokatalis. Nah, sekarang baru kita gunakan biokatalis. Nah, coba kita lihat dia punya bottom S-nya itu sedikit sekali. Ya. Nah, tengok tuh ya kosong kan, nggak ada bottom S-nya, setelah kita menggunakan biokatalis. Nah, ini kita panggil mitigasi karbon emission ke udara. Kemudian coba Pak yang MTU Pak, PLN Pak, PLN. Ya, oke. Ya. 220. Suaranya bercampur dengan para. Ya, ini.
Sebentar. Yang lainnya tolong di mute. Hostnya dari host juga bisa Pak, di mute Ya, sebentar. depannya. Sangat mengganggu sekali tuh. Saya informasinya bagus banget. Sebentar. Jadi problem di PLTU kita adalah problem bagaimana mengurangkan gap steam pressure drop itu sebenarnya. Nah, sebenarnya sekarang ini kita pakai bitumen pun sebenarnya heat loss kita tuh 50%. Kalau kita gunakan bitumen itu 5.000 kilokalori per kilogram, artinya yang jadi energi listrik itu cuma separuhnya aja. Jadi rugi besar gitu. Jadi sebenarnya dengan pakai batu bara muda pun kita bisa mendapatkan power yang sama seperti bitumen tadi kalau kita pakai biokatalis. Itu kuncinya. Ini udah mulai. Ini studi eksperimen kita dengan PLN kerjasama dengan bagaimana kita menghemat melakukan efisiensi di PT PLN, di Blang PD, PLTD. Nah, ini kasusnya adalah di mana unefisiensi, di mana kalau PLN itu kan punya SFC, Standard Fuel Consumption 0,275, umumnya itu di atas 0,275, tidak bisa comply dengan PLN. Ini produk kita dan ini teorinya enzim dan enzim. Nah, ini produk kita dimasukkan ke daily tank ya. Itu 1% ya ke dalam daily tank. Ini caloric value dan ini efisiensi terdapat. Ini mula-mula itu hanya mampu untuk 600 kilowatt aja loadnya ya. Di atas itu langsung mati dia punya ini. Dengan kita pakai biokatalis, kita bisa tingkatkan load dari satu mesin MTU ini yang mesin high speed itu bisa meningkat ke 800 kW loadnya. 800 kWh ya maksudnya. Nah, jadi dengan menggunakan biokatalis ini artinya itu mampu meningkatkan power dan dengan jumlah fuel yang sedia ada ya, artinya kita tuh bisa mengurangkan fuel dan juga maintenance. Nah, ini injektor ya yang rusak ya akibat fuel yang kita gunakan. Tapi setelah kita pakai biokatalis itu dia smooth ya, termasuk kita bisa tengok dia punya ini. Nah, ini yang tidak pakai biokatalis, yang tadi pakai biokatalis. Jadi pecah dia punya depannya tuh, dapat nozzle-nya itu pecah. Dan ini teori bagaimana mesin itu bekerja ya, 4 tak ya. Di mana kalau kita pakai biokatalis ya itu smooth. Kemudian ini adalah suara daripada mesin. Nah, kalau pakai biokatalis itu dia rata, kalau tidak pakai biokatalis dia zigzag ya. Suaranya besar dan tidak bisa kita ini kan ini kayak ada di depan kita tuh ada IPP, itu dia menghasilkan emisi, sedangkan ini yang menggunakan biokatalis tidak menghasilkan emisi sama sekali. Ya. Pengetahuan yang kita dapat dari sini adalah pengetahuannya adalah bagaimana kita itu menurunkan energi menurunkan energi aktivasi di dalam piston. Nah, tapi emang saya nggak bisa bicara nih dalam bicara. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di mesin itu ya, kegunaan biokatalis adalah yang pertama itu menurunkan energi aktivasi fuel yang masuk ke mesin untuk terjadi oksidasi pada suhu yang rendah. Dengan energi aktivasi yang rendah, maka semua fuel dengan kalori yang ada itu menjadi energi kinetik ya, kinetik ataupun mampu memutar itu generator untuk menghasilkan listrik. Nah,
Efek lainnya adalah dengan biokatalis ini dia akan menghilangkan itu scale yang ada di dinding piston, sehingga gerakan piston yang stake pertama adalah dia menghisap, ya, kemudian dia menekan ke atas. Pada saat dia menekan ke atas itu suaranya akan besar karena ada scaling, ring piston akan naik turun, dan kemudian pada saat power itu karbon tadi itu akan melekat lagi di dinding piston, itu sangat keras, ya. Kemudian baru dia buat stake keempat adalah exhaust. Nah, dengan kita gunakan biokatalis adalah pada saat dia terjadi power, ya, pembakaran, ya, di dalam piston, itu semua dinding piston di dalam itu akan terlubrikasi dengan biokatalis, karena biokatalis ini nggak ikut bereaksi, tidak ikut teroksidasi dalam proses pembakaran tadi. Dia akan melekat di dinding piston. Kemudian pada saat dia menekan dia turun ke bawah, kemudian menekan stake keduanya, dia menekan ke atas, kemudian terjadi waktu dia menekan ke atas itu licin. Sehingga kalau kita lihat bahwa suara dari mesin MTU yang high speed tadi itu biasanya 3 km dari PLTD itu kita udah dengar suaranya. Tetapi dengan kita pakai biokatalis itu nggak ada lagi suara sampai 3 km, dan masyarakat setempat itu tidak akan protes dengan adanya PLTD di situ dengan menggunakan biokatalis karena emisi suara. Termasuk adalah getaran dengan scaling tadi, ya, terbakar dengan ada biokatalis, maka dia akan licin, kemudian getaran mesin juga akan berkurang dengan signifikan. Tadi kan kita bisa tengok antara grafik ada yang lurus, ada yang tidak, ini grafiknya, sehingga kita tuh dengan menggunakan biokatalis kita bisa berbicara, berbahasa dengan mesin itu, dia bekerja dengan happy atau dia bekerja dengan unhappy. Nah, kalau dia unhappy maka mesin itu tidak lama kemudian akan jam. Oke, itu satu. Yang kedua, dengan adanya biokatalis tadi, maka emisi partikel karbon yang tidak terbakar, unburned karbon tadi, yang masuk ke turbocharge itu akan meningkat suhunya di atas setting temperature yang di manual book MTU tadi. Akibatnya, sering terjadi meledak turbocharge, maka semua mesin akan terbakar. Nah, kalau pakai biokatalis, karena tidak ada karbon yang keluar ke turbocharge, maka temperatur turbocharge tetap pada di bawah setting design temperature yang diizinkan. Jadi kalau di biaya umumnya, kalau di MTU itu dia punya setting itu 400 ke 450, tapi kalau dengan pakai biokatalis dia akan berada di bawah 400. Artinya ya, kondisi walaupun loadnya sampai 800, mesinnya tidak mati, itu dia terus bekerja dengan baik. Tetapi kalau tidak pakai biokatalis, karena sebagian karbonnya akan masuk ke turbocharge itu ada kontrol untuk trip mesin. Pada saat suhunya akan naik di atas 400, itu mesin automatically trip. Nah, umumnya sekarang ini boleh dicek di semua PLTD seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, itu adalah load yang bisa diberikan kepada mesin baik merek apa saja, CAT, MTU, MAN dan sebagainya, itu nggak lebih dari 600 kWh hour. Nah, di atas itu langsung trip, percaya saya, boleh cek dengan pihak PLN sekali. Nah, dan ini bukan mesinnya yang salah, bukan mesinnya yang tidak baik, bukan mesinnya. Ini adalah kualitas minyak kita yang buruk. Boleh saya katakan begitu. Nah, coba bayangkan sekarang ini ya, sebagai pengetahuan aja, kalau kita PLN beli bahan bakar untuk batu bara, tentu yang dia beli adalah density energi dari batu bara. Dan harganya ikut density energi itu. Ya. Artinya, kenapa pada bahan bakar sel ataupun bahan bakar gasoline itu kita tidak beli berdasarkan density energi. Seharusnya harga fuel, ya, hidrokarbon itu berdasarkan density energi. Artinya apa?
density energy sekian kilokalori per liter, harganya sekian, ya kan? Ini di PLTD itu nggak ada begitu. Yang ada adalah fuel masuk, diukur volumenya, kemudian di accepted untuk diterima begitu. Padahal semuanya itu yang kita beli adalah density energy, bukan C10 number atau bukan yang namanya octane number. Itu nggak ada artinya sama sekali. Yang berarti ada harga value yang besar itu adalah density energy, kilokalori per kilogram untuk batu bara atau biomass, ataupun untuk hidrokarbon, baik gasoline ataupun jet fuel ataupun diesel, itu adalah kilokalori per liter. Dan jadi kita bisa hitung, kita punya anggaran untuk berapa kilokalori dan dikali dengan efisiensi mesin yang kita ada. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan efisiensi, mengurangkan carbon emission dengan teknologi biokatalis yang kami ciptakan ini bisa mencapai 20-30%. Satu. Yang kedua adalah yang paling penting, cost maintenance dari mesin itu sendiri itu bisa kita kurangkan banyak. Umumnya sekarang ini cost maintenance bagi kendaraan bermotor ataupun pembangkit listrik generator itu costnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi untuk menghitung emisi karbon yang keluar itu adalah berdasarkan berapa besar kita bisa menghemat bahan bakar untuk tidak terbakar. Itu yang paling mudah kita validasi semua. Oke Pak, itu yang kedua Pak. Oke, itu keterangan dari saya. Oke,